Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Iwandari dengan NIM 182221025 dari kelas Fisika Komputasi B1. Di sini, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester Fisika Komputasi 2, di mana pada ujian kali ini tuh diminta untuk membuat gelombang sinusoidal dengan menggunakan metode FFT dan diubah ke kode program Python. Nah, sebelum itu saya akan men-share soalnya. Jadi berikut adalah soal dari ujian akhir fisika komputasi 2, di mana soal ini tuh satu, tapi terdiri dari beberapa poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu membuat tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir dan bulan lahir. Kemudian buatlah tiga gelombang sinusoidal dengan persamaan gelombang itu Y sampai dengan A sin kalikan omega T tambah KX, yang masing-masing nilai A dan T mewakili tanggal dan bulan kelahiran ayah, ibu, dan saya sendiri. Kemudian karena kita membuat tiga gelombang, maka setiap gelombang itu memiliki penamaan. Yang pertama adalah Y1 untuk gelombang ayah, dengan tanggal dan bulan lahir ayah sebagai amplitudo dan frekuensi. Kemudian Y2 itu gelombang untuk ibu, dengan tanggal dan bulan lahir ibu sebagai amplitudo dan frekuensi. Lalu untuk Y3-nya itu gelombang saya sendiri dengan tanggal dan bulan lahir saya sebagai amplitudo dan frekuensinya. Kemudian yang kedua, menggabungkan ketiga gelombang yang telah dibuat pada nomor satu untuk membentuk gelombang superposisi. Lalu yang ketiga yaitu membuat program untuk menghitung FFT secara manual menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python khusus. Nah, syaratnya yaitu menggunakan standar dasar Python sesuai dengan formula kupu-kupu yang ada di teori YouTube-nya Komputasi Indonesia. Lalu yang keempat yaitu FFT dari kurva posisi, yaitu membuat FFT dari kurva posisi pada nomor 2. Lalu yang kelima menampilkan amplitudo dan frekuensi, yaitu dengan menampilkan tiga amplitudo tertinggi dan tiga frekuensi utama hasil FFT dari gelombang superposisi. Nah, bentuk tampilannya itu A1 sampai A3, F1 sampai dengan F3. Oke, sebelum saya lanjut ke codingnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu FFT. Jadi FFT itu transformasi Fourier atau phase Fourier transform. Itu sebuah metode matematika untuk mengubah suatu sinyal atau fungsi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi ketika ada domain waktu itu nanti ditransformasi Fourier kan menjadi domain frekuensi. Di mana domain waktu itu dapat dilihat sebagai sinyal terhadap waktu, sedangkan domain frekuensi itu ada frekuensi apa saja yang dalam sinyal tersebut dan amplitudo masing-masing frekuensi tersebut. Nah, untuk membuat FFT itu diperlukan beberapa gelombang pendukung. Jadi dari gelombang pendukung tersebut itu merupakan komponen dasar dari sinyal asli. Kemudian gelombang tersebut itu adalah hasil dekomposisi sinyal yang dilakukan oleh transformasi Fourier. Jadi setiap gelombang pendukung itu memiliki frekuensi, amplitudo, dan fase tertentu. Jika dijumlahkan kembali akan menjadi sinyal asli. Nah, sinyal asli ini biasa disebut dengan superposisi. Jadi ketika gelombang pendukung itu dijumlahkan akan menjadi gelombang superposisi. Nah, gelombang superposisi sendiri itu eh, merupakan sinyal asli dalam domain waktu, menunjukkan waktu di sumbu X, dan di sumbu Y itu menunjukkan amplitudo. Jadi sinyal yang itu pada gelombang superposisi itu merupakan frekuensi yang berbeda-beda dari beberapa gelombang pendukung. Kemudian setelah superposisi gelombang sesuai dengan soal yang diberikan, eh, teorinya yaitu meng-FFT-kan. Jadi bergelombang superposisi tadi di FFT-kan. Jadi karakteristik gelombang FFT itu adalah puncak-puncak gelombangnya, di mana setiap puncak itu mewakili frekuensi dominan dari sinyal asli, dan tinggi puncak itu menunjukkan amplitudo dari frekuensi tersebut. Lalu di daerah bawah gelombang itu direpresentasikan sebagai distribusi energi dalam frekuensi. Semakin tinggi puncak, maka semakin banyak energi sinyal yang terkandung pada frekuensi tersebut. Kemudian ada frekuensi yang kecil-kecil itu namanya noise. Jadi area di bawah puncak itu pasti ada frekuensi kecilnya, itu namanya noise atau gelombang minor. Nah, kemudian di sini juga menggunakan algoritma kupu-kupu, di mana algoritma kupu-kupu itu adalah inti dari perhitungan FFT yang memanfaatkan sifat simetri dan pseudo-perodisitas atau eksponensial kompleks. Nah, output dari
algoritma kupu-kupu ini tuh adalah domain frekuensinya. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke kode programnya. Nah, berikut adalah kode program yang sudah saya diskusikan dengan ChatGPT melalui soal di atas. Berikut adalah hasil programnya. Untuk ini, aku copy dulu. Aku coba run di VS Code. Nah, untuk kodenya ini panjang, jadi akan saya jelaskan nanti. Oke, oke. Nah, ini udah aku salin kodenya. Oke, sudah. Nah, jadi untuk kode ini itu berfungsi sebagai mensimulasikan tiga gelombang sinusoidal, kemudian menghitung superposisi dari ketiga gelombang tersebut, lalu menggunakan algoritma kupu-kupu untuk menghitung FFT, lalu menampilkan grafik-grafik dari hasil simulasi, yaitu tiga gelombang utama, superposisi, dan juga hasil FFT-nya. Nah, berikut adalah kode awalnya, yaitu import matplotlib.pyplot asvlt, di mana kita tidak menggunakan import NumPy karena di sini harus manual, cuman menggunakan matplotlib dikarenakan kita akan menampilkan kurva atau grafiknya. Jadi di fungsi utama yang mengatur parameter dan plotting ini tuh ada definisi utama, yaitu definisi pertama yaitu definisi parameter gelombang, ada gelombang ayah, ibu, dan saya, dan frekuensi ayah, ibu, dan saya. Nah, berikut adalah angka-angka dari tanggal lahir dan bulannya. Kemudian definisi yang kedua yaitu waktu dan jarak. Nah, di mana tentang waktu atau t-values ini itu didefinisikan dengan resolusi delta t yaitu 0,01. Kemudian posisi tetapnya itu sama dengan X, lalu K-nya itu 2pi per panjang, di mana panjangnya gelombang itu dimisalkan 10, lalu Pi-nya itu 3,14. Lalu ini ada definisi utama dari omega atau frekuensi. Omega kan rumusnya 2πf. Jadi 2 kalikan 3,14. Nah, F-nya ini adalah masing-masing karakteristik gelombangnya. Lalu membuat gelombang, yaitu dengan penamaan yang sesuai tadi, Y1 sampai Y3. Jadi fungsinya itu buat gelombang untuk ayah, lalu omeganya tadi, K, konstanta, t-value, rentang waktu, dan juga X posisi. Nah, gelombang ini tuh menurut gelombangnya dihitung dengan fungsi buat gelombang menggunakan pendekatan dari Taylor untuk fungsi sinus atau sin. Lalu yang kelima adalah menghitung superposisi dari ketiga gelombang dengan rumus hitung superposisi Y1, Y2, dan Y3. Kemudian menghitung FFT untuk superposisi, yaitu FFT manual, Y superposisi, dan menampilkan grafik gelombang, tiga gelombang, dan superposisi. Nah, ini menggunakan menggunakan fungsi Python PLT, yaitu plot figurnya, ya, like size-nya itu 12 dan 8, itu grid-nya 12 dan 8. Nah, ini adalah judul perintah untuk plot grafik, plot gelombang dari gelombang ayah, kemudian gelombang ibu, dan gelombang saya. Kemudian ini perintah untuk plot superposisi gelombangnya. Nah, untuk menampilkan keseluruhan plot tadi itu menggunakan plot like, layout, dan plot show. Nah, kemudian untuk ini adalah fungsi, tapi judul judul perintah untuk menampilkan grafik FFT dari superposisi, tampilkan FFT seperti itu. Kemudian ini tuh udah masuk soal yang terakhir. Jadi untuk codingnya ini tuh berurutan, cuman untuk fungsi-fungsinya itu ada di bawah, tapi tetap hasilnya nanti akan urut sesuai nomor dan sesuai perintah. Seperti itu. Kemudian yang ke-9 ini mencari amplitudo dan frekuensi dominan untuk masing-masing gelombang. Jadi kita akan mencari A1, F1, A2, F2, A3, F3, itu dengan cari amplitudo dan frekuensi. Nah, gimana carinya? Itu dari efektif superposisi, frekuensi dari ayah, ibu saya, dan delta T, yaitu rentang waktunya. Kemudian menampilkan hasil amplitudo dan frekuensi itu menggunakan perintah print. Nah, berikut adalah fungsi pendukung
dari Python, fungsi pendukung manual karena kita tidak menggunakan import CMAT dan import MAT untuk menghitung nilai sin dan cosnya. Jadi untuk menentukan nilai gelombangnya atau bentuk gelombangnya itu menggunakan sin dikarenakan persamaan gelombang itu kan dia sama dengan A sin kalikan omega T dikurangi Kx. Nah, itu kan sin. Nah, untuk mencari sinnya ini, sin berapa, itu menggunakan pendekatan Deret-Taylor untuk menghitung sinus. Dan pendekatan Deret-Taylor ini untuk sinus tinggal dimasukkan. Nah, untuk rumusnya adalah seperti ini, X sama dengan X% kali 2 kali Pi, yang membatasi X dalam rentang 0 sampai 2 Pi. Kemudian di return X seperti ini, lalu untuk cos-nya itu sama, cuman bedanya kalau cos itu 1, sedangkan kalau sin itu X. Kemudian fungsi membuat fungsi gelombang sinus, itu buat gelombang, definisi buat gelombang, A, omega, K, T values, dan X. Nah, fungsi untuk membuat gelombang sinus ini sama dengan Y A sin. Nah, ini rumus persamaan gelombangnya. Kemudian kita masukkan rumus persamaan gelombangnya ke dalam return. Nah, for T in T values. Kemudian fungsi untuk menghitung superposisi dari tiga gelombangnya. Kan superposisi itu ditambah ya. Jadi tinggal ditambah Y1, Y2, tambah Y3. Nah, itu kita masukkan rumusnya ke dalam return. Range-nya adalah len Y1. Len itu adalah panjang datanya. Panjang datanya dari Y1 berarti. Oke, fungsi untuk menampilkan grafik gelombang itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yaitu menggunakan fungsi PLT atau plot. Nah, ini menggunakan fungsi untuk menampilkan grafik gelombang. Plotnya 4,1, lalu ini. Kemudian fungsi untuk menghitung FFT menggunakan algoritma kubu-kubu secara manual. Itu menggunakan definisi FFT manual X. Nah, FFT menggunakan algoritma kubu-kubu secara manual atau follow to try. Nah, ini N sama dengan len X, di mana len itu merupakan panjang data dari suatu suatu inisialisasi yang sudah diinputkan. Nah, ini pastikan N adalah pangkat 2, jika tidak tambahkan padding atau zero padding. Hmm. Jadi, untuk menentukan ini tuh kita harus mencoba menggunakan fungsi is pangkat 2. Nah, itu adalah mengecek apakah suatu bilangan adalah pangkat 2 dengan operasi bitwise. Nah, kalau jika tidak, maka akan ditambahkan padding zero, yaitu dengan menambahkan 0 di akhir. Nah, karena tidak, maka kita menggunakan padding zero. Nah, ini update panjang X setelah di padding. Jadi kita menggunakan padding zero di sini. Kemudian menggunakan rekursi untuk membagi genap ganjil dengan fungsi FFT manual. Hmm. Kemudian ini adalah persamaannya. Lalu fungsi untuk memeriksa apakah suatu angka adalah pangkat 2. Nah, ini kita cek apakah pangkat 2. Jika tidak, maka ditambahkan 0 menggunakan zero padding. Lalu ini adalah fungsi untuk menampilkan grafik FFT spektrum frekuensi dalam satu plot. Oke, ini adalah fungsi untuk menampilkan grafik FFT menggunakan magnitude, yaitu absolute E for E in FFT ratio. Lalu menghitung frekuensi yang terkait dengan indeks FFT, yaitu menggunakan len, panjang data dari superposisinya untuk menentukan FFT ini. Lalu kita plot, dan fungsi untuk mencari amplitudo dan frekuensi dominan dari FFT. Nah, ini didefinisikan lagi, cari amplitudo dan frekuensi seperti kalimat perintah di atas. Kita mendefinisikan cari amplitudo dan frekuensinya, kemudian menggunakan rumus atau fungsi Python-nya itu magnitude, absolute E for E in FFT result. Kemudian kita mencari len-nya atau panjang datanya dan menghitung frekuensi yang terkait dengan indeks FFT-nya. Kemudian cari indeks terkait dengan frekuensi target, yaitu closest index sama dengan min, itu uh, range dari data yang minimal, kemudian K itu lambda, panjang gelombangnya, absolute frekuensinya, dan frekuensi target.
Amplitudo itu sama dengan magnitude, yaitu close index. Kemudian frekuensi dominan itu juga sama dengan frekuensi, yaitu close index. Lalu return in amplitudo frekuensi dominan. Jadi di return ini dikembalikan lagi ke amplitudo dan frekuensi dominannya. Jadi nanti akan menghasilkan nilai amplitudo yang diinginkan, yaitu A1 sampai A3, dan frekuensi 1 sampai frekuensi 3, yaitu F1 sampai F3. Lalu ini adalah perintah untuk menjalankan fungsi utama, if name, main. Oke, karena penjelasan kodenya sudah, jadi saya akan mencoba running. Nah, berikut adalah tampilan gelombang dari tiga gelombang utama, yaitu gelombang ayah, gelombang ibu, dan gelombang saya. Kemudian ketiga gelombang ini akan ditambahkan menjadi gelombang superposisi. Nah, ini gelombangnya itu naik turun gitu karena gelombang pendukungnya ini juga berbeda-beda frekuensi dan amplitudonya, seperti itu. Dan ini adalah gelombang FFT dari superposisi gelombang. Ini adalah efeknya dari superposisi gelombang, yaitu gelombang yang ditambahkan tadi itu di FFT-kan dan menghasilkan gelombang berbentuk spektrum seperti ini. Jadi ini adalah puncak gelombangnya, berarti semakin tinggi amplitudonya. Kemudian ini adalah noise atau frekuensi yang kecil-kecil tadi, yang di sini adalah representasi dari distribusi energinya. Nah, berikut adalah hasil nih amplitudo A1, A2, A3 gitu, dengan nilai sekian, kemudian ini frekuensinya F1, F2, F3 dengan frekuensinya sekian Hz, seperti itu. Jadi penjelasan codingnya itu seperti itu dan hasil dari grafiknya juga berjalan. Untuk gelombangnya itu bermacam-macam, ada yang hanya satu lembab, ada yang berlembah-lembah dan bergunung gitu, ada yang naik turun. Itu tergantung dari frekuensi dan amplitudo dari karakteristik gelombang tersebut. Oke, stop share dulu. Baik, sekian presentasi penjelasan UAS dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.